Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Sifat dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif dengan tema lebih dekat dengan Kopdit Gentiaras. Ngopi Ngobrol Inspiratif. Oke pemirsa, kali ini saya sedang berada di kantor Kopdit Gentiaras. Dan di sini sudah ada kakak cantik nih. Halo kak. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, oke kak, boleh dong memperkenalkan diri dulu, mulai dari nama dan juga jabatan. Oke. Salam kenal teman-teman, nama saya Andina Zuhaira, saya karyawan Kopdit Gentiaras dan kebetulan saya saat ini berada di bagian staf kredit. Nah, sebelumnya kakak ini sudah bekerja berapa lama ya kak di Kopdit Gentiaras ini? Mungkin saya ingin bercerita sedikit ya Siva ya. Boleh, Kak. Bagaimana asal usul saya bisa bekerja di sini. Jadi dulu Siva, saya itu sepulang kuliah itu tuh saya selalu memandangi gedung-gedung yang ada di Pringsewu. Waduh, saya mau kerja di mana nih gitu kan. Kemudian saya melamar pekerjaan itu di berbagai tempat, salah satunya di Kopdit Gentiaras. Itu pun sebetulnya pada saat melamar saya itu nggak tahu sama sekali apa itu Kopdit Gentiaras, kerjanya ngapain, di sana harus ngapain, saya nggak tahu sama sekali. Jadi dulu itu saya berpikir yang penting saya kerja dulu deh gitu, dan harus di Pringsewu karena saya nggak pengen jauh dari keluarga gitu. Kemudian setelah saya melamar, kemudian alhamdulillah saya keterima. Saya bergabung di Kopdit Gentiaras itu di tahun 2019. Cuman dulu itu prosesnya panjang sih, Fa. Jadi dulu itu waktu saya mendaftar itu yang pertama kali dilakukan itu saya harus magang dulu selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian di tahun 2020 saya itu harus kontrak dulu. Jadi kontrak selama setahun, baru kemudian di tahun 2021 saya itu diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi disitulah saya baru pertama kali bergabung bersama Kopdit. Gitu ya? Iya, cukup harus lama kan ya? Iya, lama itu. Nah, kalau boleh tahu Kopdit Gentiaras ini ada di bidang apa sih kak? Kalau untuk di bidangnya keuangan, cuman kami bergeraknya itu di koperasi, ya gitu. Jadi kami sebetulnya kurang lebihnya sama dengan lembaga keuangan lain, cuman kalau di kami itu ada berbagai macam pilar yang dipegang oleh prinsip koperasi, salah satunya itu pilar pendidikan, begitu. Nah kak, koperasi itu sendiri itu apa sih? Sebetulnya koperasi itu adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dan untuk memutuskan sesuatunya itu berdasarkan asas kekeluargaan. Simpelnya begitu sih, Pak. Nah, kalau boleh tahu produk dan layanan apa sih yang ditawarkan koperasi ini kepada masyarakat dan juga anggotanya? Oke. Kalau untuk produk dan layanan itu kebetulan kami kan koperasinya di bidang simpan pinjam ya. Sebetulnya ada banyak bentuknya, contohnya misalkan koperasi perikanan, peternakan, konsumen dan produsen, kemudian ada jasa. Tapi kebetulan kami di simpan pinjam, jadi anggota bisa menggunakan fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman, begitu. Oh gitu ya, singkatnya itu ya? Iya, singkatnya seperti itu. Rencana dan harapan kakak ini tentang koperasi Kopdit Gentiaras ini gimana sih kak ke depannya? Sebetulnya untuk saat ini kami itu nggak banyak mimpi yang besar begitu ya. Kami berharapnya sih anak-anak muda bisa kenal dan tahu ada Kopdit Gentiaras tentunya. Yang kedua, anak-anak muda kemudian keluarga muda itu bisa bergabung bersama kami untuk merasakan manfaat dan fungsinya untuk bergabung bersama Kopdit Gentiaras tentunya. Karena sebetulnya banyak banget nih sifat manfaatnya. Yang pertama itu selain jasa pinjaman kita yang bisa bersaing ya di luaran sana, di kita itu semua keputusan itu bisa dimusyawarahkan. Jadi kalau di organisasi perkuliahan itu ya, mungkin kan ada namanya organisasi himpunan atau organisasi apapun yang harus dilaporkan pertanggungjawabannya. Sama seperti kami. Jadi kami itu ada namanya RAT. Jadi rapat anggota tahunan, itu di situ nanti kami bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan dari mana sumber dananya, kemudian untuk apa, itu secara transparan. Mungkin Siva udah nggak asing ya, ada laporan pertanggungjawaban. Nah, begitu juga dengan kami. Jadi benar-benar sangat terbuka dan di situ anggota boleh berpendapat, memiliki hak suara yang sama, walaupun mohon maaf misalkan nilai simpanan sahamnya itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi di
situ anggota mempunyai suara atau nilai yang sama. Jadi sangat kekeluargaan dan sangat bergotong royong seperti itu. Oh, jadi boleh nih Kak ya, kaum milenial ini bergabung ke Kopdit Gentiaras ini? Sangat boleh. Jadi gimana cara bergabungnya? Tentunya yang pertama itu Siva dan teman-teman, nanti diajak ya Siva, harus datang ke kantor pelayanan. Jadi kebetulan kami ada banyak nih kantor pelayanan. Ada di Ambarawa, kemudian ada di Pagelaran, ada di Lampung Timur, dan ada di Pringsewu. Nanti Siva bisa datang atau teman-teman bisa datang untuk langsung mendaftarkan diri ke kantor pelayanan Kopdit Gentiaras sambil membawa persyaratannya. Persyaratannya cukup mudah, hanya fotokopi KTP, KK, kemudian pas foto dan uang pendaftaran 150.000. Setelah itu nanti hak anggota adalah menerima pendidikan. Jadi setiap anggota yang mendaftar itu tidak hanya bergabung saja, tapi nanti diberi pendidikan. Pendidikannya itu ada banyak sih, Fah. Yang pertama itu ada pendidikan dasar, kemudian ada pendidikan literasi keuangan. Jadi nanti bagaimana untuk mengatur keuangan, kemudian sumber-sumber dana itu harus masuk ke pos-pos mana saja, begitu. Jadi nanti kita dalam menjalani hidup itu nggak seenaknya sendiri gitu. Jadi kita harus punya aturan ya. Misalkan untuk biaya hidup sekian persen, untuk cadangan darurat sekian persen gitu. Dan itu semua difasilitasi dengan adanya produk simpanan. Jadi misalkan nih nanti Siva bergabung, kemudian nanti Siva punya rencana untuk menikah misalkan ya Siva ya. Rencana terdekatnya misalkan untuk menikah di 3 tahun kemudian. Nanti Siva bisa menyimpan tabungannya di simpanan berjangka, misalkan seperti itu. Kemudian nanti setelah menikah, punya anak, tentunya ada biaya pendidikan, nanti kita memfasilitasi adanya simpanan pendidikan, seperti itu. Nah, ada nggak sih Kak pesan maupun kesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan anggotanya? Pesannya adalah semoga anggota tetap loyal dengan Kopdit Gentiaras dan semoga teman-teman bisa bergabung bersama Kopdit Gentiaras, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, mau dimulai kapan lagi? Mumpung kesempatan masih terbuka, dan kami berharap banyak anggota-anggota milenial atau anak-anak muda yang mau bergabung bersama kami, karena tentunya manfaat dan kehadiran kami itu sebetulnya sangat-sangat diperlukan di tengah-tengah keadaan ekonomi yang seperti saat ini. Seperti itu sih, Pak. Nah, oke Kak, terakhir nih ya. Boleh? Minta pesan dan kesannya kan untuk hari ini. Untuk hari ini? Caranya, Untuk ya. podcast kali ini ya berarti? Oke, siap. Kalau untuk pesannya, semoga podcast ini bisa berlangsung berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi kembali ya sih, Pak ya. Kemudian kalau untuk kesannya, kebetulan ini adalah podcast pertama Kopdit Gentiaras. Jadi kita belajar bareng ya sih, Pak ya. Semoga nanti ke depannya podcast ini bisa membawa manfaat bagi anggota-anggota kita di luaran sana. Nah, baik Kak, obrolan kita mungkin sampai sini saja. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Nah, untuk masyarakat jangan ragu nih untuk bergabung di Kopdit Gentiaras. Saya Syifa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.